everybody in the world blind. Please Lord give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't even... Ko Hye-jin selaku pelatih Red Sparks memberikan kata-kata berkelas untuk Megawati Hangestri yang baru saja mencetak sejarah di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Sebagaimana diketahui, laga melawan Express Y Haipas tak hanya menjadi kenangan manis bagi Red Sparks namun juga oleh Megawati Hangestri pada Sabtu, 7 Desember 2024. Red Sparks meraih kemenangan di kandang lawan dengan skor 3-1, 25-22, 25-27, 25-19 dan 25-20 di Gimcheon Indoor Gymnasium. Kemenangan tersebut juga membuat Megawati Hangestri mengukir rekor manis, yakni menjadi pemain kuota Asia pertama yang melampaui 1000 poin sepanjang karirnya. Prestasi ini pun menjadi bukti bahwa pevoli berjuluk Megatron itu memang tampil konsisten bersama Red Sparks sejak bergabung pada musim lalu. Mega sendiri mengaku senang bisa menorehkan rekor tersebut, dan mengatakan merasa terhormat bisa melakukannya sebagai pemain asing di Korea. Saya senang bisa mencapai rekor ini sebagai pemain kuota Asia, kata Megawati Hangestri, dilansir dari The Spike. Saya pikir telah menunjukkan bahwa pemain kuota Asia bisa sukses di V-League, dan menjadi sebuah kehormatan bagi saya melakukannya di Korea, jelasnya lagi. Penampilan Megawati Hangestri juga mendapatkan pujian dari Ko Hye-jin selaku sang pelatih yang memberikan kata-kata berkelas untuk anak asuhnya tersebut. Dia, Mega, adalah talenta langka di antara pemain kuota Asia, dan saya berharap dia tetap bermain di Liga Voli Korea dalam waktu yang lama, kata sang pelatih. Sekadar informasi, pada musim lalu pevoli asal Jember itu mencetak 797 poin, kemudian ditambah meraih 146 poin pada putaran pertama, 103 poin putaran kedua dan 25 poin putaran ketiga, masih berjalan musim ini. Sementara itu, mantan kapten Daejeon Jungkwanjang Red Sparks, Lee So-yang, tampak kesulitan bersama tim barunya di Liga Voli Korea 2024 hingga 2025. Memutuskan hengkang dari Red Sparks untuk membela Hwaseong IBK Altos pada Liga Voli Korea 2024 hingga 2025, Lee So-yang belum bisa tampil optimal. Pemain yang berposisi sebagai outside hitter tersebut masih kesulitan dengan kondisi fisiknya karena riwayat cedera yang pernah membelitnya. Cedera bahu membuat Lee belum menunjukkan banyak kontribusinya saat di atas lapangan untuk tim yang dilatih oleh Kim Ho-chol tersebut. Terkini, dia gagal mengantarkan IBK Altos meraih kemenangan pada lanjutan Liga Voli Korea 2024 hingga 2025 hari Minggu, 8 Desember 2024. Tampil di kandang sendiri, IBK Altos gagal menjauh dari kejaran Red Sparks karena kalah 0-3 dari Suwon Hyundai EC Hillstatte. Sebelum musim kompetisi dimulai, Lee merasa yakin IBK Altos bisa menjadi tempat yang baik untuknya guna meraih gelar juara. Pemain berusia 30 tahun tersebut bahkan masuk dalam salah satu pemain termahal yang kurang memberikan dampak signifikan bagi timnya. Hal tersebut tidak terlepas dari cedera dan masa pemulihan yang tengah dijalaninya sehingga tidak terlalu sering hadir di lapangan. Sebelumnya, setiap kali mendapatkan kesempatan bermain, Lee selalu ditugaskan di barisan belakang. Kim Ho-chol selaku juru taktik tampaknya ingin memanfaatkan kekuatan yang dimiliki oleh Lee dalam hal receive dan dik yang memang baik. Lee kini harus terus bekerja keras untuk memulihkan kondisi fisiknya karena IBK Altos sudah mengemas 3 kekalahan beruntun. Usai pertandingan, Lee sendiri mengakui bahwa dirinya masih memiliki rasa takut akibat cedera yang dialaminya. Dalam kesempatan yang sama, dia juga menyebut kemampuannya dalam memukul bola baru kembali 50%. Saya sering merasa takut, saat berlatih, saya bisa memukul sekitar 50% dari kemampuan saya, ucap Lee. Saya harus terus berlatih untuk terus memukul bola, tapi saya pikir saya akan menjadi lebih baik secara bertahap, imbuhnya. Sistem transfer pemain asing di Liga Voli Korea, baik Asia dan non-Asia menghadirkan polemik. Protes perekrutan menjadi bahan diskusi untuk memungkinkan alami perubahan di musim depan. Liga Voli Korea 2024-2025 menjadi cermin bagi Federasi Bola Voli Korea,
KOFO, untuk meninjau kembali regulasi yang mereka tetapkan. Seperti diketahui, setiap pemain asing yang ingin bermain di Liga Voli Korea harus mendaftar, dan mengikuti sistem tryout. Kebijakan ini juga berlaku bagi pemain asing Asia, yang mulai dipakai di Liga Voli Korea 2023-2024. Salah satu pevoli putri nasional, Megawati Hangestri, menjadi satu-satunya wakil Indonesia sementara yang berkarier di negeri ginseng dalam 2 musim terakhir. Sayangnya, di musim 2024-2025 perekrutan pemain asing di Liga Voli Korea menjadi perbincangan panas. Yang paling menonjol ialah cara perekrutannya. Beberapa tim, dalam laporan media SEGE, mengeluh dengan sistem tryout untuk menjadi pemain asing di Liga Voli Korea. Setiap tim yang berpartisipasi jelas menginginkan pemain asing dengan kualitas terbaik, agar memperbesar peluang dalam perebutan gelar juara. Akan tetapi dengan sistem tryout, tim Liga Voli Korea dipaksa menemukan pemain asing yang dinilai cocok dengan skema permainan tim. Padahal tidak semua pemain yang terdaftar dalam tryout bisa masuk kriteria yang diinginkan pelatih. Sehingga, dipaksa, menjadi penggambaran yang tepat. Terbukti dalam beberapa case, tim-tim Liga Voli Korea harus melepas pemain asingnya karena dinilai tidak sesuai dengan ekspektasi. Satu di antaranya ialah tim putri Korea Express Haepas yang mencoret Yunieska Robles, Kazakhstan, karena tidak dapat mengerek performa tim. Sebagai gantinya, Haepas mendatangkan Tanacha Sooksok. Kemudian dari iPapers juga mengakhiri kerjasamanya dengan Barbara Dapik, dan mendatangkan speaker asal Amerika Serikat, Taylor Fricano. Sebagai catatan, perekrutan pengganti asing, baik Asia dan non-Asia juga didasarkan regulasi KOFO, di mana pemain pengganti hanya bisa direkrut dari daftar yang ikut dalam seleksi atau tryout musim tersebut. Kedua cara yang digunakan KOFO dalam hal transfer pemain dan perekrutan pemain pengganti dinilai menyulitkan tim-tim Liga Voli Korea. Dalam sistem uji coba saat ini, orang asing alternatif harus dipilih dari antara peserta uji coba, sehingga sumber daya terbatas. Karena tidak mudah untuk menemukan pemain asing dengan keterampilan tingkat tinggi, terang SEGE. Fokus utamanya tertuju kepada pemain asing pengganti jika mengalami cedera, di mana tim tersebut dibebaskan mencari yang berstatus bebas transfer, bukan dari daftar tryout. Ada yang mengatakan bahwa hanya dengan kembali ke sistem agen bebas barulah klub dapat secara fleksibel merespons cedera atau kelesuan pemain asing. Lanjut media Korea Selatan tersebut. KOFO pernah memberikan alasan perihal alasan penerapan kebijakan perekrutan pemain asing pengganti, yakni untuk menghindari ketimpangan finansial antar tim Liga Voli Korea. Sistem kontrak bebas menguntungkan klub-klub tertentu yang memiliki banyak hal uang, bunyi pernyataan KOFO. Sementara itu, IBK Altos selaku rival terdekat tim Megawati Hangestri di Liga Voli Putri Korea kena mental, Minggu, 8 Desember 2024. Kelelahan meladeni Pink Speeders, dihajar tim elit, hingga rentetan hasil minor beruntun membuat IBK Altos tidak baik-baik saja. Bisa dikatakan ini adalah momentum bagi Megawati CS untuk menyalakan misi balas dendam di laga selanjutnya. Tujuannya jelas untuk mengkudeta IBK Altos yang kini berada di urutan ketiga klasemen dan terpaut 1 angka saja dari Red Sparks. Performa buruk IBK terlihat dalam laga tadi siang melawan Hyundai Hillstatte, di mana andalannya Victoria dan Chak tak segarang biasanya. Di saat jagoan Hyundai, Moma Basoko, mampu mencatatkan 24 angka dalam pertandingan lawan IBK Altos, Victoria justru melempem. Pevoli asal Ukraina tersebut hanya mampu membukukan 10 poin ketika meladeni Hyundai. Catatan tersebut jadi bukti bahwa IBK sedang tidak dalam performa terbaik setelah tren buruknya. Pebola voli putri Indonesia, Megawati Hangestri Pertiwi, rupanya masih menyimpan ambisi pribadi dalam kiprahnya di Liga Voli Korea. Megawati Hangestri Pertiwi ingin mencetak rekor mentereng lainnya setelah berhasil melesatkan lebih dari 1000 poin. 1000 poin diraih Megawati saat membawa Daejeon Jungkwanjang Red Sparks mengalahkan Gimcheon Korea Express Haepas pada Sabtu, 7 Desember 2024. Mega kini sudah mencetak 1010 poin sejak debutnya di negeri ginseng yang terbilang sukses pada musim lalu. Megatron belum berhenti. Masih ada rekor lainnya yang dikejar oleh oposite asal Indonesia itu. Namanya adalah Triple Crown.
Saya ingin meraih Triple Crown, tapi saya pikir itu akan sulit, kata Megawati.